Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Siswa-siswi SMK PL Leonardo yang saya banggakan, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta kemudahan dalam belajar. Pada pertemuan pagi hari ini, kita akan membahas materi aturan teknik gambar mesin. Namun, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Untuk materi pada minggu ini kita akan membahas mengenai nilai kekasaran dan tanda pengerjaan. Namun sebelumnya saya akan melakukan sedikit refleksi materi mengenai toleransi dan sesuaian pada poros ataupun lubang. Karena melihat soal kemarin banyak siswa yang masih belum paham bagaimana cara menentukan ukuran sesuaian yang benar. Kita lihat, ini merupakan soal nomor 5. Untuk soal nomor 5 itu simbolnya diameter 55G6. Yang berarti poros tersebut berukuran ataupun berdiameter 55. Pertama, kita cari di tabel, ukuran 55 itu berada di mana. Kalau menurut di tabel, bisa kalian lihat, ukuran 55 itu berada di kisaran antara 50 sampai 65. Kemudian kita cari G6. G6 berada di sebelah sini. Nah, setelah kita menemukan dua simbol tersebut, maka tinggal kita tarik garis lurus. Maka kita akan menemukan bahwa toleransi yang dibutuhkan pada poros diameter 55 adalah minus 10 serta minus 29. Ini dalam satuan makron. Maka untuk diubah ke milimeter, maka dikuranginya menjadi 55 dikurangi 0,010 serta 55 dikurangi 0,029. Hasilnya adalah sesuaian yang sesuai untuk poros tersebut adalah 54,990 serta 54,971. Untuk ukuran maksimalnya kita ambil yang bagian atas yaitu 54,990. Lalu untuk ukuran minimumnya yaitu 54,971. Saya harap kalian sudah paham. Namun apabila kalian belum paham, kalian bisa membuka lagi video materi mengenai toleransi dan sesuaian kemarin. Bisa kalian buka di link deskripsi. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah 1. Memahami jenis dan fungsi nilai kekasaran dan tanda pengerjaan pada gambar kerja teknik gambar manufaktur, serta mengetahui penggambaran simbol nilai kekasaran dan tanda pengerjaan pada gambar kerja teknik gambar manufaktur, dan mendemonstrasikan penggambaran nilai kekasaran dan tanda pengerjaan pada gambar kerja teknik gambar manufaktur. Kita tahu bahwa saat kita merancang sebuah elemen mesin, itu ada beberapa komponen yang harus kita ketahui. Apabila kita ingin membuat poros dan lubang, maka ukurannya harus pas atau presisi. Nah, ini sudah kita pelajari minggu lalu mengenai toleransi dan sesuaian. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas komponen lain yaitu nilai kekasaran dan tanda pengerjaan. Kekasaran permukaan itu adalah sebuah penyimpangan rata-rata aritmetik dari garis-garis rata-rata profil. Yang selanjutnya biasa disebut nilai kekasaran atau lambangnya RA. Nilai kekasaran rata-rata aritmetik ini telah diklarifikasi oleh ISO menjadi 12 tingkatan, mulai dari N1 sampai N12. Untuk penunjukan
pada gambar mengenai spesifikasi kekasaran ini dituliskan nilai RA-nya ataupun tingkat kekasarannya. Nah, bisa dilihat pada tabel, ini merupakan tingkat kekasaran mulai dari N12 sampai N1. Untuk nilai kekasaran permukaan suatu elemen itu ditentukan sesuai fungsinya. Sedangkan untuk pencapaiannya itu tergantung pada kemampuan proses pengerjaan. Bisa dikerjakan secara manual maupun dikerjakan dengan mesin. Apabila nilai kekasarannya makin halus, maka biasanya biaya produksinya itu semakin mahal. Kemudian ada lagi simbol dengan tambahan nilai kekasaran dan perintah pengerjaan. Kita lihat pada simbol yang pertama, itu ukuran garis di sebelah kiri itu sekitar 4 mm dan garis di sebelah kanan itu 2 kali lipatnya, yaitu 8 mm. Untuk gambar nomor 1 atau gambar paling atas, itu artinya nilai kekasaran A yang harus dicapai dengan proses apa saja. Jadi bisa dikerjakan secara manual maupun bisa dikerjakan dengan mesin. Kalau untuk yang gambar kedua, dia berarti bahwa nilai kekasaran A yang harus dicapai dengan proses pemesinan. Bisa menggunakan mesin bubut, mesin bor, maupun mesin fresh, dan sebagainya. Kemudian untuk gambar nomor 3, itu nilai kekasaran A yang harus sudah tercapai tanpa membuang bahan atau pengerjaan lanjutan. Jadi untuk tanda nomor 3 ini khusus digunakan pada barang-barang yang sudah halus tanpa adanya proses pengerjaan lanjutan. Lalu untuk gambar nomor 4, itu ada A1 dan A2, yang artinya nilai kekasaran yang harus dicapai dengan batasan tertentu. Berarti permukaan tidak boleh lebih kasar daripada A1 dan tidak perlu lebih halus daripada A2. Untuk gambar selanjutnya, itu dituliskan tanda pengerjaannya. Misal di fresh, di bubut, di kartel, dan sebagainya. Pada gambar pertama ini ada tulisan di fresh, yang artinya permukaan tersebut harus dikerjakan dengan mesin fresh. Untuk gambar kedua, itu di pojok kiri bawah ada tulisan 0,3, yang artinya kelebihan ukuran yang harus diberikan pada permukaan misalnya harus diberikan kelebihan ukuran sebesar 0,3 mm. Untuk gambar ketiga, itu ada simbol ketegak lurusan di bagian kanan bawah. Itu artinya arah bekas pengerjaan ataupun tekstur yang diinginkan, misal harus tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Nah, arah bekas pengerjaan ini kita akan jelaskan di slide berikutnya. Lalu ada lagi tanda 0,5. Nah, itu artinya panjang sampel ataupun contoh yang dianjurkan sepanjang 2,5 mm. Nah, kita bisa lihat ini merupakan simbol lengkap tanda pengerjaan. Untuk poin A, itu nilai kekasaran ataupun RA. Bisa ditulis tingkat kekasaran, bisa ditulis angka kekasarannya. Lalu untuk yang poin B, itu adalah cara pengerjaannya. Bisa di fresh, dibubut, dan sebagainya. Kemudian untuk poin C, itu panjang sampel contoh. Lalu untuk poin D, itu merupakan arah bekas pengerjaan. Lalu untuk poin E, itu kelebihan ukuran yang dikehendaki. Lalu untuk poin F, itu merupakan nilai kekasaran lain jika diperlukan. Saya harap semuanya bisa paham mengenai simbol tanda pengerjaan ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita akan belajar mengenai simbol arah pada proses pengerjaan. Kita lihat pada simbol pertama, itu ada garis lurus, 2 garis lurus, artinya gambar tersebut menunjukkan bahwa proses pengerjaannya itu dilakukan sejajar terhadap bidang proyeksi. Bisa dilihat seperti pada gambar. Kemudian untuk gambar kedua itu kan ketegak lurusan, artinya proses pengerjaannya dilakukan tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Lalu untuk simbol X itu artinya menyilang, berarti proses pengerjaan dilakukan menyilang terhadap
bidang proyeksi. Kemudian untuk tanda M itu saling membelit dari segala arah. Bisa dilihat untuk proses pengerjaannya dia berasal dari segala arah. Lalu untuk C atau sentral itu merupakan tanda pengerjaan yang digunakan agar pekerja membuat pekerjaan melingkar dari titik pusat. Bisa dilihat pada gambar. Lalu untuk tanda R atau radial itu artinya benda kerja tersebut harus dibuat radial terhadap titik pusat permukaan. Ini merupakan contoh dari gambar kerja yang ada simbol tanda kerjanya. Bisa dilihat untuk gambar pertama ini ada simbol N6 serta simbol pengerjaan bahwa gambar tersebut harus dicapai kehalusannya menggunakan mesin. Bisa mesin bubut untuk mencapai kehalusannya serta mesin bor untuk melubanginya. Di gambar kedua ini ada tulisan N6 di bubut. Berarti semua proses pengerjaan yang ada pada gambar nomor 2 itu dilakukan dengan proses pembubutan atau dibubut. Kecuali pada simbol ini. Ini kan ada simbol lagi ditulis di kartel. Untuk panjang 32 mm ini dilakukan pengkartelan atau dikerjakan melalui proses kartel. Jadi seperti itu. Apabila ada yang belum paham, silahkan ditanyakan di grup yang sudah disediakan oleh sekolahan, yaitu di grup M-Team. Silahkan bertanya. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas mengenai simbol-simbol dan tanda pengelasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.